Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Pemersatu Anime. Pada kali ini Bang Fajar akan merangkum anime yang berjudul Mount Oregaderi episode kedua. Yang belum nonton episode pertamanya, silahkan nonton di channel ini. Tanpa berlama-lama, penasaran seperti apa alurnya? Santai, nyalain udut, buka celana, mari kita mulai Lala Jona. Anime diawali dengan terbangunnya Nepi dari tidurnya. Lalu Zagan pun tiba dan Nepi sontak menyapanya. Namun Zagan tidak tahu apa yang harus ia lakukan karena ia tidak pernah disapa oleh siapapun. Kemudian tanpa menjawab Nepi, Zagan pun memberikan makanan kepadanya. Lalu saat mereka sedang makan, Nepi merasa bersyukur karena telah diberi makanan oleh Zagan. Tapi ia merasa aneh karena Zagan makan makanan yang sama dengan Nepi sebagai budak. Dan Zagan baru sadar bahwa apa yang ia makan ternyata sama seperti budak. Karena sewaktu dulu menjadi budak, ia sudah terbiasa makan makanan itu. Lalu melihat keadaan Zagan yang setiap hari makan daging kering dan juga roti busuk, Nepi menawarkan untuk memasakkan sarapan. Sontak Zagan terkaget-kaget karena ia tidak tahu Nepi bisa makan. Dengan semangat bergebu-gebu karena ingin merasakan masakan rumah, Zagan pun langsung membawa Nepi berbelanja di kota. Lalu saat di perjalanan, Zagan ditawari oleh pedagang untuk menumpang dengannya dengan bayaran 3 perunggu. Namun Zagan menolaknya karena ia sudah tidak punya uang karena uangnya sudah dipakai all-in membeli Nepi. Kemudian Zagan memilih untuk jalan kaki saja. Saat Zagan berjalan, ternyata pedagang yang tadi dirampok oleh segerombolan perampok. Kemudian saat Zagan akan membantunya, ia melihat Nepi yang ketakutan. Lalu Zagan teringat mungkin Nepi juga dulu diculik oleh perampok. Lalu Zagan pun mengeluarkan sihirnya, petir kakek Zeus. Perampok itu pun menyadari kehadiran Zagan dan mencoba untuk menyerangnya. Lalu Zagan menenangkan Nepi dan menyuruhnya berada di belakangnya. Saat perampok itu menyerang, dengan jarinya saja ia dapat menghentikan serangan kapak dari perampok dan menghempaskannya dengan mudah. Lalu perampok itu pun memanggil tuannya yang merupakan seorang penyihir juga. Lantas penyihir itu pun mengeluarkan lingkaran sihir api. Namun bagi Zagan itu hal sepele. Ia menghilangkan apinya dan merebut lingkarannya. Kemudian ia pun langsung mengeluarkan sihir petir kakek Zeusnya lagi. Dan perampok yang lain pun kabur ketar-ketir melihatnya. Lalu semua orang pun berterima kasih kepada Zagan. Dan bahkan pedagang itu pun menyewa Zagan sebagai pengawalnya dan membayarnya. Saat sampai di kota, Zagan berpikir untuk membelikan sesuatu untuk Nepi. Lalu saat berjalan, ia melihat Nepi yang kesusahan karena pakaiannya. Lantas ia pun berinisiatif untuk memberikan baju untuknya. Saat sampai di toko, ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Manuela. Lalu Zagan pun memberitahunya supaya dia memberikan pakaian yang pantas untuk Nepi. Melihat sosok Nepi yang cantik, sontaklah Manuela terkagum-kagum karena kecantikannya. Namun ia berhenti sejenak dan melihat kalung budak di leher Nepi. Tanpa menanyakannya, Manuela pun langsung membawa Nepi untuk berganti pakaian. Saat mereka mencoba pakaian, Zagan berpikir kalung yang ada di leher Nepi sangat mencolok. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kalung itu tidak bisa dilepaskan oleh sihirnya. Tidak lama kemudian, Manuela pun memanggil Zagan untuk melihat pakaian Nepi. Namun Zagan terkaget-kaget dengan apa yang Nepi pakai. Kemudian Zagan marah kepada Manuela. Zagan menginginkan pakaian yang layak, bukan yang seperti itu. Namun Manuela berdalih bahwa ia sedang menyesuaikan selera Zagan. Lalu Zagan pun melihat kembali ke arah Nepi. Sontak Nepi pun merasa malu ya kan karena pakaiannya.
Lantas Zagan pun menyuruh Manuela untuk menggantinya lagi. Lalu saat selesai, ia pun menunjukkan pakaian maid atau pelayan yang dikenakan Neffy. Saat sudah selesai, mereka pun pergi. Namun Manuela menghampiri Neffy dan membisikkan bahwa Neffy beruntung karena dia mendapatkan tuan yang peduli padanya. Lalu kemudian mereka pun mengunjungi toko pandai besi. Zagan meminta kepada pandai besi itu untuk melepaskan kalung budak yang ada di leher Neffy. Sontak hal itu pun mengagetkan Neffy. Lalu Zagan melanjutkan kalau Neffy tetap memakai kalung itu, ia terlihat seperti barang milik Raja Iblis Markosias. Lalu Neffy pun setuju, namun saat dicek oleh pandai besi itu, ternyata ia tidak mampu untuk melepaskannya, karena kalung itu memiliki sihir. Dan bisa jadi ada jebakan di sana yang bisa saja memotong leher Neffy. Ia menyarankan untuk menggunakan kunci yang asli untuk membukanya. Lalu Zagan pun berpikir mungkin kuncinya ada di kastil Markosias. Setelah mendengar jawaban pandai besi itu, Zagan pun berniat untuk membayarnya. Namun pandai besi itu pun menolak karena ia pernah diselamatkan oleh Zagan sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu dengan senang hati Zagan pun mengambil uangnya kembali. Kemudian Zagan pun merasa ada yang aneh. Kenapa orang-orang bersikap ramah padanya? Ia menduga ini karena ada Neffy di sampingnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun berbelanja sampai sore hari. Saat sudah berbelanja, mereka pun makan bersama di sebuah rumah makan. Di sana Neffy menanyakan kenapa Zagan ingin melepaskan kalung belenggunya, karena bisa saja Neffy kabur dari Zagan. Dalam pikirannya, Zagan berpikir dan akhirnya mengatakan bahwa Neffy jangan berharap sekarang ia bisa dibebaskan karena Zagan belum bisa. Lalu Neffy pun memandangi makanannya. Zagan yang melihat itu menanyakan apakah Neffy tidak pernah makan menggunakan garpu dan pisau. Namun Neffy berkata ia baru pertama kali memakan makanan yang seperti itu. Lalu Zagan mengatakan Neffy bisa mulai memakannya di bagian mana saja. Lalu saat Neffy mencoba untuk menusuk makanannya, ia tidak berhasil dan merasa malu karena diperhatikan oleh Zagan. Tanpa hilang akal, Neffy pun mengambil sendok dan menyendok makanannya. Saat ia memakannya, ia merasa bahwa makanan itu lezat. Lalu saat Zagan akan makan juga, ia meleset untuk menusuk makanannya juga. Sontak Neffy pun memperhatikannya. Bukan hanya sekali, namun berkali-kali Zagan menusuknya, namun ia tidak berhasil. Dengan inisiatif, Neffy pun akan menyuapi Zagan dengan sendok. Sontak hal itu pun mengagetkan Zagan, karena sendok itu bekas dimasukkan ke dalam mulut Neffy. Tanpa perlawanan, Zagan pun memakannya. Lalu mereka pun saling malu. Lalu Neffy pun berkata bahwa Zagan tidak pernah menyuruh apapun kepada Neffy. Dan ia berkata apakah Zagan mengizinkan supaya Neffy melakukan hal yang menurut ia bermanfaat bagi Zagan. Sontak Zagan pun mengiyakannya dan menyuruhnya lakukan apa saja yang Neffy sukai. Kemudian Zagan mengambil makanannya dan ingin menyuapi Neffy, dan Neffy pun memakannya. Lalu saat mereka menoleh ke belakang, mereka ditertawakan oleh orang-orang di sana karena kelakuan mereka yang sangat romantis. Lalu keesokan harinya, Shin beralih memperlihatkan wanita yang diselamatkan Zagan tempo lalu, dan ia memikirkan penyihir yaitu Zagan yang menyelamatkannya, dan ia merasa Zagan kesepian. Kemudian datanglah pastor gereja yang menghampirinya dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan penyihir di balik penculikan akhir-akhir ini, dan dia menuduh Zagan sebagai pelakunya. Mendengar hal itu, wanita itu pun terkaget-kaget dan pastor pun mengatakan Zagan harus dihukum atas tindakannya. Lalu tanpa babi bu, wanita itu pun mengajukan diri untuk menangani Zagan. Pastor itu pun berterima kasih kepadanya yang merupakan pemilik pedang suci dan kapten kesatria suci yang bernama Kastil Lilvis.